ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأمة وصاحب الأسوة الحسنة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فإذا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Al-ayat. Jamaah salat Jumat Mujarrabil Arab insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, sehingga sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan semua itu kepada kita. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah bersama di masjid dan kita cintai. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada sampai pada siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga diceritakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang berbahagia, pada bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan buat negara yang kita yang tercinta, negara Republik Indonesia yang ke-80. Bersama sekalian, kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita adalah Allah memberikan nikmat yang tiada tara, yaitu kita terhindar dari perpecahan dan permusuhan. Pada saat ini bersama sekalian kita dengan aman dan tenang kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan bekerja, kita bisa melaksanakan menuntut ilmu dan kemana saja insyaallah kita dalam keadaan aman tenang, tidak ada permusuhan dan kerusuhan di mana-mana di sekitar kita. Dan Allah telah menganugerahkan kepada kita ketentraman hidup berbangsa, rasa aman dalam hubungan masyarakat, hingga dalam lingkup kecil di dalam keluarga kita yang aman-aman saja. Nah, para jamaah sekalian, di dalam surat Al-Imran tadi ayat 103, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk selalu kita hendaknya sama-sama berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak terpecah belah, dan agar kita terus-menerus merawat kerukunan dan persatuan. Nah, bersama sekalian, tetapi bersama sekalian, di antara kehidupan kita, jalan kehidupan negara kita, jalan kehidupan masyarakat kita, itu kadang-kadang ada beberapa kendala yang bisa mengganggu stabilitas atau mungkin kenyamanan dari kehidupan kita. Contohnya adalah kita sering mendengar tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan, tentang mahalnya pendidikan. Kadang-kadang kita dalam pemilihan pilkada dan sebagainya itu ada riak-riak yang bisa memecah belah di antara kita. Tetapi bersama sekalian adalah kita jangan terpancing dan diadu domba dengan memegang prinsip berlapang dada pada apa yang beda dan pada apa yang disepakati. Maka dari itu bersama sekalian, sebagai ikhtiar kita dalam menjaga ukhuwah, dalam bingkai persaudaraan, maka ada 4 pilar dalam menjaga persatuan kita. Ada 4 pilar dalam hal kita menjaga persatuan kita. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ta'aruf, yaitu upaya saling mengenal antara individu maupun kelompok. Jadi kita harus saling mengenal.
namanya ta'aruf saling mengenal. Tidak hanya biodata saja, nama, kemudian pendidikan, tidak, tapi kita harus mengenal dengan gagasannya bagaimana, kemudian cita-citanya apa dan sebagainya. Kita harus saling mengenal. Contohnya saja misalnya kalau kita di satu jamaah saja, kalau kita tidak mengenal nama pun tidak tahu, itu akan tidak menambah kerukunan kita. Jadi kalau kita bersama satu jamaah, kita tahu namanya, tahu rumahnya dan sebagainya, itu kita akan menambah kerukunan kita. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sewaktu beliau itu hijrah dari kota Mekah ke Yastrib atau Madinah, itu pertama kali yang Rasulullah itu tanamkan adalah persaudaraan antara kaum muhajirin dengan muhajirin, kaum muhajirin dengan ansar, ansar dengan ansar, muhajirin dengan ansar. Jadi pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah ta'aruf, saling mengenal dulu, karena ini akan membentuk sebuah persatuan. Itulah pilar pertama adalah ta'aruf. Bahkan Rasulullah kan memanggil para sahabat itu bukan hei itu bukan, tapi namanya. Karena Rasulullah mengenal nama-nama dari sahabat. Bahkan Rasulullah juga pernah bertanya kepada para sahabat yang namanya Sa'ban, itu yang sering berjamaah di masjid, tapi pada waktu itu tidak hadir. Ini Rasul tanya kepada para sahabat, di mana Sa'ban kok tidak hadir? Kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya menengok rumahnya, di rumahnya. Ternyata sahabat sudah wafat, sudah meninggal. Inilah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dalam ta'aruf dan berkenalan itu sangat penting untuk persatuan kita. Bahkan dalam lingkup yang kecil, ta'aruf itu diperintahkan dalam kita meminang seorang gadis. Kita harus melihat dulu, ya, tidak dalam bahasa kita tidak membeli kucing dalam karung, tapi harus tahu. Ya. Itu dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Mughirah bin Subah meminang seorang wanita, disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, pergilah dan lihatlah dia. Kalau dengan demikian besar harapan pergaulan kalian nanti akan lebih kekal. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah yang ingin meminang seorang gadis, kemudian diberitahu oleh Rasulullah memerintahkan untuk lihatlah dulu, karena insya Allah dan melihat dulu hubungan kalian akan lebih kekal. Itu dalam ta'aruf kita. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa saya ini bersabda kepada seorang laki-laki yang kawin dengan seorang wanita, sudahkah engkau melihat dia? Ia menjawab belum. Sabda lagi, pergi dan lihatlah. Dari hadis Muslim dan Abu Hurairah. Jadi penting melihat itu berkenalan sangat penting sekali. Itu yang pertama, yaitu ta'aruf untuk menjaga persatuan kita, saling mengenal. Yang kedua namanya adalah tafahum. Tafahum adalah upaya saling memahami kelebihan dan kekurangan sehingga segala bentuk kesalahpahaman dapat terhindar. Namanya tafahum, yaitu memahami antara satu dengan yang lain. Karena begini Mas, kita itu dalam keadaan yang berbeda suku banyak, bersuku-suku, ada bermacam-macam agama, bermacam-macam adat istiadat yang kadang-kadang tidak sama dengan kita. Jadi kita perlu saling memahami. Ada seorang tetangga yang mungkin dari Jawa Timur itu mungkin lebih keras berbicara dengan orang Jawa ini. Karena kita saling memahami. Nah, ada orang dari Batak gitu ya, itu bahasanya lebih keras daripada orang Jawa. Itu kalau kita saling memahami, karena memang walaupun berbicara dengan keras, tapi itu memang ada istiadat mereka, itu tidak ada masalah. Jadi saling memahami di antara kita. Nah, para sahabat sekalian, ada seorang yang mungkin tidak pernah pergi ke masjid. Ya, saya harus saling memahami. Oh, ternyata orang itu kalau bekerja siang malam, siangnya kerja, malamnya kerja, sehingga tidak menimbulkan kita salah paham. Orang itu tidak pernah masjid, atau mungkin orang itu tidak pernah kerja bakti kalau dipanggil di sebuah kampung. Ternyata memang orang itu bekerjanya siang dan malam. Nah, ini perlu kita sifat pilar namanya tafahum, saling memahami untuk menjaga persatuan kita.
Nah, para sahabat sekalian, yang ketiga itu namanya ta'awun. Ta'awun adalah yaitu upaya untuk menolong satu sama yang lain. Jadi setelah kita berkenalan, kita saling memahami, maka kita akan mudah untuk menolong orang karena kita sudah paham, sudah tahu, sudah paham. Ya, yang mungkin yang kuat menolong yang lemah, yang mempunyai kelebihan ya itu menolong yang kekurangan, yang sehat menolong yang sakit, dan yang mayoritas menolong yang minoritas. Ya. Kemudian yang yang kaya menolong yang miskin dan sebagainya, sehingga kita mudah sedekah yang gampang, zakat yang gampang, ya jariah yang gampang, wakaf yang gampang, dan tolong menolong dengan gampang karena sudah mengetahui, mengenal dan memahami. Itu namanya ta'awun, ya, saling tolong menolong. Sehingga mungkin kita di bersama sekalian di dalam sebuah lingkungan kita yang ada mungkin ada yang meninggal, ada tali asih, ada mungkin tali duka cita dari mungkin RT, kelompok pengajian dan sebagainya, itu namanya ta'awun, saling tolong menolong. Ini menambah kepersatuan kita. Jadi ada ta'aruf, ta'awun, dan ta'awun. Yang keempat, yang terakhir adalah apa yang dinamakan dengan tafakul. Tafakul yaitu upaya saling memberikan jaminan sehingga dapat mendorong timbulnya rasa aman, tak ada kekhawatiran dalam menghadapi bermacam-macam permasalahan, yang menjamin memberikan pertolongan serta mencari jalan keluar. Jadi tafakul itu memberi jaminan. Pernah Rasulullah memberikan jaminan kepada para sahabatnya. Dia bersabda begini, barang siapa yang menyakiti orang yang non muslim, yang tidak memusuhi Islam, tidak membantu Islam, maka sama artinya kami menyakitiku. Jadi Rasul pernah mengatakan, nek orang non muslim, tapi dia tidak menyakiti orang muslim, tidak mengganggu orang muslim, kok dia ini yang orang muslim, maka Rasul mengatakan sama saja dengan menyakiti aku. Jadi itu ada jaminan. Ada mungkin di antara kita ada seorang anak yang mungkin yatim piatu, atau mungkin orang anak yang yatim, ya ada yang menjamin, karena ada orang yang kaya dijamin untuk dibiayai sekolahnya dan sebagainya, dibiayai berapa ribu setiap bulan dan sebagainya. Jadi tafakul ini sungguh sangat mempererat persaudaraan kita, sehingga di dalam sebuah hadis yang agak panjang itu, jadi saya bacakan artinya dari Muslim. Beliau mengatakan, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Ya, para sekalian, di antara problematika hidup kita akhir-akhir ini di negara kita harus bersabar. 4 pilar itu mudah-mudahan bisa kita tetap mempersatukan kita. Ini ada ta'aruf, kemudian tafahum, ta'awun, dan tafakur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la